Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG Transformatif dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Petrus Sukoto, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDI Perangbunis, Manggarai Timur, sekaligus mahasiswa PPG Transformatif dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke batch 1 periode 2 tahun 2025. Pada hari ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran pada kelas 2 semester 1 di SDI Perangbunis, Manggarai Timur dengan materi Kisah Abraham. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Karena sudah menyampaikan kita selama yang sudah kita lakukan. Silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan absen, ya. Agar siap kelas pendek. Angelina Grela Jufri. Hadir, Pak. Angelina Maria Sinta. Hadir, Pak. Rifana. Hadir. Sugoto. Hadir, Pak. Sudah semua? Sudah. Baik. Tidak ada yang tidak ada? Ya, Pak. Baik, sekarang kita mulai dengan pelajaran kita. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita awali dengan doa. Satu orang kata dulu. Angga. Ada. Oke. Bapak, Guru, dan teman-teman dapat kita silakan nanti berdoa dalam mengamalkan. Terus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Lalu yang pertama, pada pembelajaran kita hari ini tentang Abraham dipanggil. Coba anak-anak buka halaman 40. Tuh. Buka halaman 40. Yaitu tentang Abraham dipanggil. Tadi ada anak-anak yang tahu itu siapa? Coba Aga. Siapa? Abraham adalah orang yang akrab dengan Tuhan. Adalah orang yang akrab dengan Tuhan. Dari itu Abraham itu sangat dekat dengan Tuhan. Terima kasih kepada Allah. Jadi Abraham itu adalah orang yang akrab dengan Tuhan. Dia sangat percaya dan taat terhadap Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, Abraham akan melakukannya dengan sepenuh hati. Lalu karena Abraham taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan membalasnya dengan memberi berkat dan kemakmuran kepada Abraham dan keturunan yang melimpah atau keturunan yang banyak kepada Abraham, karena Abraham sangat sayang kepada siapa? Tuhan. Makanya Tuhan memberikan dia begitu banyak
berkat. Maka dari itu, supaya membangkitkan kesemangatan kita menyanyi lagu dulu. Lagunya tentang Bapak. Sekarang kita berdiri. Ya, siap. Kita yang geraknya. Ya, itu tadi lagu tentang Bapak Abraham. Adapun yang sudah kita nyanyikan tadi itu tentang Bapak Abraham. Yang pertama pada pembelajaran kita per hari ini tujuannya yaitu melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mengenal kisah Allah memanggil Abraham dan berusaha meneladani Abraham yang taat pada perintah Allah yang dilaksanakan dengan taat melakukan nasihat orang tua dan siapa? Dan itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Makanya Bapak Guru, sebelum itu kita melangkahi kegiatan kita ini dengan menggali pengalaman hidup kita. Kita diajak untuk membaca sebuah cerita tentang janji ibu untuk Tina. Janji ibu untuk siapa? Tina. Ya, janji ibu untuk Tina. Coba satu orang membacanya. Siapa yang bisa? Yang di belakang. Janji ibu untuk Tina. Ibu hendak pergi keluar kota selama seminggu. Karena itu, ibu memberi tugas kepada Tina, yaitu memberi makan pada ikan-ikan di akuarium dan menjaga adik agar tidak bermain di jalan. Baik, terima kasih kepada siapa tadi? Dentos. Tepuk tangan kepada Dentos. Baik, itu tadi cerita tentang janji ibu untuk Tina. Nah, sekarang sebelum kita melangkah yang berikut, kita dituntut dengan beberapa pertanyaan. Jadi kita buat dalam satu kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Kita bentuk dalam 3 kelompok. Ya, silakan cari anggota kelompoknya masing-masing. Kita sudah terbentuk dalam sebuah kelompok, maka ada beberapa pertanyaan. Dan satu orang menjadi ketua dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu, lalu sebentar kita presentasikan masing-masing kelompok. Sudah paham? Ya, satu orang yang menentukan siapa untuk kelompok 1-nya siapa? Ketuanya. Ya, kelompok 2-nya siapa? Kelompok 3-nya siapa? Ya, baik. Itu adalah ketua masing-masing dalam kelompok. Jadi sebentar setelah kamu kerjakan pertanyaan-pertanyaan sebagai penuntunnya,
dan presentasikan di depan kelas. Ya, masing-masing kelompok presentasikan pekerjaannya. Nah, berkaitan dengan cerita tadi, tolong yang ketua itu tulis. Tulis dia punya pertanyaannya. Yang pertama itu, apa saja tugas yang ibu berikan pada Tina? Lalu yang kedua, apa saja yang membuat Tina bersemangat bekerja tugasnya? Yang ketiga, percaya ke Tina pada janji ibunya, apa tandanya? Dan yang keempat, bagaimana pengalaman yang diberikan hadiah setelah melakukan suatu tugas? Jadi itu pertanyaannya. Coba diskusikan masing-masing kelompok dengan teman tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan diskusi dulu. Saya beri waktu untuk diskusi 10 menit. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah? Ada yang sudah? Baik. Kita langsung dengan diskusi. Setelah diskusi, ada yang sudah, makanya saya percayakan kepada ketua kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah? Kita mulai dari kelompok 1. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Langsung. Apa tugas yang diberikan ibu kepada Tina? Memberi makan ikan-ikan di akuarium, dan Tina juga harus menjaga air agar tidak bermain di jalan. Nomor 2, apa yang membuat Tina semangat melaksanakan tugasnya? Karena ibu berjanji akan membawa hadiah untuk Tina. Nomor 3, apakah Tina percaya pada janji ibu? Apa tandanya? Tina percaya dan sayang pada ibu. Baik, terima kasih kepada ketua kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil ini. Ya, saya persilakan kepada ketua kelompok 2 mulai dari 1 sampai 3. Nomor 1, apa tugas yang diberikan ibu kepada Tina? Tina harus memberi makan ikan-ikan di akuarium, dan Tina juga harus menjaga adik agar tidak bermain di jalan. Nomor 2, apa yang membuat Tina semangat melaksanakan tugasnya? Karena ibu berjanji akan membawa hadiah untuk Tina. Nomor 3, apakah Tina percaya pada janji ibu? Apa tandanya? Tina percaya dan sayang pada ibu. Sudah? Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Sangat berterima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah mengerjakannya dengan sangat baik, karena masing-masing kelompok sudah mempertanggungjawabkan dalam menjalani tugas kelompok. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan. Baik,
berkaitan dengan cerita tadi, seperti apa yang sudah dijawab dalam kelompok tadi, bahwa orang tua memberikan nasihat atau tugasnya kepada anaknya untuk melatih agar kemampuan anak bertambah. Demikian juga para guru, mereka mengajar dan menasihati siswa agar bertumbuh dan berkembang menjadi pintar dan baik hati, yaitu taat selalu nasihat orang tua dan guru atau bapak guru. Jadi itu. Lalu kita juga diajar untuk melihat bahwa begitu pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita harus mentaati aturan-aturan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, sebelum kita melangkah yang berikut, kita lanjutkan dengan mendalami kitab suci. Kalian bawa kitab suci? Ya, tunjukkan kitab sucinya, tunjukkan. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan membaca kitab suci. Mungkin ada yang bisa membacanya? Ada? Kita buka kitab sucinya, Kejadian bab 12 ayat 1 sampai dengan 9. Yaitu Kejadian bab berapa? Bab 12 ayat 12 ayat 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kita buka itu. Buka kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai dengan 9. Ada yang bisa membacanya? Ya, Angla, silakan baca. Abraham dipanggil Allah. Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu, orang tuamu dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Baik, dari itu kitab Kejadian yang berbicara tentang perjalanan Bapak Abraham. Kita sudah mendengarkannya semua? Sudah? Sudah jelas? Baik, untuk mendalami cerita kitab suci itu, kita dituntun dengan beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaannya yang pertama, kemanakah Tuhan menyuruh Abraham pindah? Lalu yang kedua, apakah yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Dan yang ketiga, apa tanda Abraham taat pada perintah Tuhan? Lalu yang keempat, siapa menjaga? Siapa saja yang ikut pindah bersama Abraham? Dan yang kelima, sikap apa yang pantas kita teladani dari Abraham? Dari itu kita dituntut dengan beberapa pertanyaan itu. Coba karena kita sudah bentuk dalam sebuah kelompok, maka kita lanjutkan dengan kerja kelompok. Kerja kelompok sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Kita semua sudah mendengar dengan jelas tadi baca kitab suci, sudah? Ya, maka
kita bekerja sesuai dengan kelompok kita masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sekaligus mendalami kitab suci. Ya, saya berikan waktu selama 10 menit. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan presentasi. Presentasi hasil diskusi kelompok kita. Kalau tadi kita mulai dari kelompok 1, maka untuk sesi ini kita mulai dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil kerja. Saya persilakan kepada kelompok 3. Kuat. Sikap Abraham yang patut kita teladani. Abraham mendirikan mezbah, tempat yang menyembah Tuhan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan aplaus kepada. Ya, kita sudah melakukan diskusi dan mempertanggungjawabkannya di depan atau di hadapan teman-teman kita. Dari semua perjalanan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan sekali lagi kita berikan aplaus kepada diri kita sendiri. Baik, anak-anak, kita sudah mengerjakannya dengan sungguh dan dengan segenap hati kita, sehingga kita bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh Bapak Guru tadi. Ada pun beberapa hal penting yang berkaitan dengan kisah ini, yaitu Abraham percaya pada Tuhan, dia yakin bahwa janji Tuhan akan terpenuhi. Dia tidak ragu lagi atau tidak ragu pindah dari kampung halamannya ke negeri yang jauh, yang sangat jauh. Lalu menuruti perintah Tuhan. Tuhan juga berjanji memberikan atau memberkati Abraham dan keturunannya. Tuhan pun menyediakan berkat bagi kita dan setiap orang yang taat kepadanya. Jadi Tuhan itu ingin menyertai kita selamanya. Jadi bukan hanya Abraham, kita juga diberkati oleh Tuhan sehingga sampai pada detik ini, sampai dengan saat ini. Jadi itu adalah berkat perlindungan Tuhan, seperti yang diceritakan tentang kisah Abraham. Tuhan menjanjikan atau memberikan berkat kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan juga menyediakan berkat bagi kita dan setiap kita atau setiap orang yang taat kepadanya. Berusahalah untuk selalu taat dan melaksanakan perintah Tuhan seperti teladan Abraham, atau seperti yang kita dengar dalam Injil yang sudah kita baca dalam Injil. Jadi kita harus taat kepada Allah, Sang Pencipta kita. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita diberikan berkat yang melimpah dari Allah. Seperti Bapak Abraham tadi, dia taat kepada Allah, maka dia juga diberikan berkat. Yaitu berkat apa tadi? Memberikan apa? Yang diberikan kepada Abraham, berikan apa? Keturunan yang apa? Melimpah kepada Abraham. Jadi Abraham itu dia sangat sayang kepada Allah.
dia taat perintah Allah, maka Allah juga sangat sayang sama dia dan memberikan dia berkat dengan keturunan yang melimpah. Jadi itu. Maka dari itu kita juga untuk merefleksikan diri kita, maka ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah saya sudah rajin berdoa? Siapa yang rajin berdoa? Saya. Sudah rajin berdoa? Benar. Ya. Itulah yang menjadi pertanyaan refleksi ke dalam diri kita. Pertanyaan ke dalam diri kita sendiri. Apakah saya sudah rajin berdoa? Kalau memang belum, maka kita mulai dari sekarang kita harus rajin berdoa. Pergi ke gereja hari Minggu. Apalagi sekarang bulan Maria. Pada bulan Maria ini kita kemana? Gereja dan kemana? Yaitu mengikuti doa bergilir. Doa bergilir dari rumah ke rumah. Dari itu kita mempertanyakan diri kita, apakah saya sudah rajin berdoa? Apakah saya sudah taat kepada Allah seperti Abraham? Abraham taat kepada Allah. Maka kita juga mempertanyakan diri kita, apakah saya sudah taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah? Yaitu dengan apa? Dengan berdoa. Dan apa lagi? Bersyukur. Taat kepada Tuhan. Apa lagi? Apa lagi? Jangan memaki teman. Mengikuti perintah Tuhan. Dan ke gereja pada hari Minggu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan refleksi ke dalam diri kita. Apakah saya ini sudah rajin berdoa atau tidak? Apakah saya ini sudah taat kepada Allah atau tidak? Dua cerita itu, baik itu dari cerita rakyat maupun dari cerita kitab suci. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ada? Tidak ada? Berarti kita sudah pahami semua tentang materi ini? Sudah? Sudah. Baik, untuk membangkitkan semangat kita. Apa yang masih semangat? Ya. Untuk membangkitkan semangat kita nyanyi dulu, yaitu tentang apa tadi? Abraham. Kita diajar untuk menuliskan tugas sebagai aksi nyata kita sebagai tanda bahwa kita taat kepada Allah atau kita taat terhadap perintah Allah. Saudara siapkan bukunya.
Ya. Yang pertama itu salah satu perintah Allah di dalam Alkitab adalah agar anak menghormati ayah dan ibunya. Dan ditulis itu. Salah satu perintah Allah di dalam Alkitab adalah agar anak menghormati ayah dan ibunya. Lalu yang kedua, tulislah di buku tugasmu perbuatan baik yang akan kalian lakukan setiap hari terhadap ayah dan ibumu sebagai tanda hormat dan sayangmu kepada mereka. Jadi kamu tuliskan kira-kira apa yang baik yang kalian lakukan terhadap ayah dan ibu di rumah. Lalu yang ketiga, mintalah bantuan orang tuamu membuat doa atau mohon berkat Tuhan agar dapat melaksanakan niat dengan baik, niatmu dengan baik. Dari itu menjadi tugas kalian. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari tugas ini? Ada yang mau bertanya dari tugas ini? Ada? Sudah ada. Ya, kita lanjutkan. Setia dan taat pada Allah. Abraham percaya bahwa Allah selalu mendapat apa? Bahwa Allah menepati janjinya ini dengan memberikan apa tadi? Banyak keturunan. Dari itu. Dari Abraham setia dan taat kepada Allah, lalu Abraham percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya, yaitu memberikan dia banyak keturunan. Lalu yang berikut, Abraham diberi banyak keturunan dan kemampuan. Allah mengangkat Abraham menjadi bapa bangsa, bapa para bangsa, bapa untuk kita semua. Lalu yang berikut, berusaha untuk selalu setia dan taat melaksanakan perintah Tuhan seperti teladan Bapak Abraham. Dari itu beberapa yang Bapak Guru perlu sampaikan bahwa kita serasa waktunya kita untuk sebelum pulang kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa. Satu orang berdoa, kita berdoa saja dengan doa kita. Ya, berdiri semua. Sebentar dulu, sebentar. Berdiri dulu. Ya. Berdiri.